Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Nah, Ustaz kelas 2 SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadahnya, menjalankan pembelajaran daring meskipun antum belajarnya dari rumah. Baiklah anak-anak Ustadz kelas 2 SDIT Masjid Raya Lantai Batu, kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita pada hari ini, yaitunya kita masuk kepada bab 2, belajar membaca Al-Quran. Silahkan antum buka LKS-nya pada halaman 13, bab 2, yaitunya belajar membaca Al-Quran. Pertama, apa itu Al-Quran? Antum harus tahu apa itu Al-Quran. Dari pengertiannya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur-angsur, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, dan berpahala bagi siapa yang membacanya. Itulah Al-Quran. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan berpahala bagi siapa yang membacanya. Jadi, bagi siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran, tatkala dia membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 pahala. Besar pahala bagi siapa yang mampu dan bisa membaca Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini kita belajar membaca Al-Quran. Kalau anak-anak Ustadz nanti sudah bisa membaca Al-Quran, tatkala selalu membaca Al-Quran, maka akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus mengetahui isi dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ada yang dinamakan surat Makkiyah dan ada dinamakan surah Madaniyah. Surah Makkiyah atau surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekkah. Dan surah Madaniyah yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah. Itu isi dari Al-Quran tersebut. Dan fokusnya kita akan mempelajari Al-Quran khusus surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surat yang ke-114 dalam Al-Quran. Maka surat terakhir yang ada dalam Al-Quran yaitu surat An-Nas. Diturunkan setelah surat Al-Falaq. Ya, diturunkan setelah surat Al-Falaq. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekkah. Jadi surat An-Nas dinamakan dengan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. An-Nas artinya manusia, ya. An-Nas, arti surat An-Nas adalah manusia. Terdiri dari 6 ayat. Ustadz yakin antum semua sudah hafal dan sudah bisa membaca surah An-Nas. Maka daripada itu, mari kita ulangi bersama-sama, dimulai dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Baik, itu kita sudah membaca surah An-Nas. Selanjutnya anak-anak Ustadz tugaskan untuk menyetorkan surat An-Nas. Silahkan ayah bunda, mohon direkam dalam bentuk video ataupun audio anak-anak kita membacakan surah An-Nas dengan makhraj dan tajwid yang benar, dengan kaidah dan bacaan yang benar. Mudah-mudahan antum bisa memahami pelajaran kita pada pagi hari ini. Salah dan janggal, Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.